Baik, kita sekarang kita bahas tentang rohan. Silakan, ada yang baca rohan atau gadai? Enggak. Silakan, santri bisa raise hand. Ibu Bila bisa dibuka mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faslu wal hijaru itu ya, Ustaz? Bukan, wa kullu majaza bai'uhu. Faslun. Kemarin kan sudah sampai sini ya, hiyar kan selesai. Nah, sekarang rohan. Faslun wa kullu majaza buyu'uhu. Bai'uhu jaza rohnuhu. Masa rohnuhu? Ya, rohnuhu, ya. Fit duyuni idza istaqarra thubutuha fi dhammati walirrohini alifnya nak walirrohinir roju'i walirrohini arruju'u fihi malam yaqbidhu wala yatmanhu, Ustaz. Wala yatmanhu al-murtahinu illa bitta'addi wa idza qabada ba'dul haqqi lam yakhruju. Ada lam? Ya, lam yakhrij. Lam yakhruj. Ya, lam yakhruj syai'un minar rohni hatta yaqdah jami'uhu. Hatta yaqdah jami'ahu. Oke. Coba kita koreksi di sini. Coba baca ulang di sudah ada rokatnya. Coba Al-Qadi Abu Syuja rahimahullah berkata. 6. Rohan atau gadai. Al-Qadi Abu Syuja rahimahullah dalam matan Al-Ghaya wa At-Taqrib berkata, wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rohnuhu fit duyuni idza istaqarra thubutuha fi dhimmati walirrohini ar-ruju'u fihi. Kan itu dibaca ar-ruju'u karena dia jadi khobar. Dia jadi mubtada khobar sih itu. Itu mubtada khobar. Walirrohini khobarnya depan itu. Karena ada linya kan. Ar-ruju'u fihi. Ar-ruju'u itu mubtadanya. Terus malam yuqbiduhu ya bisa yukbidu, bisa yakbiduhu. Terus wala yaqmanuhul al-murtahinu. Itu domanya di bawah itu. Sebenarnya ke bawah jadi salah. Wala yaqmanuhul al-murtahinu illa bitta'addi wa idza qabada ba'dal haqqi lam yakhruj syai'un minar rohni hatta yaqdiya jami'ahu. Oke, tadi disebut idza qabada wa idza qabada ba'dal haqqi, jika dia itu memegang sebagian hak, itu namanya ba'dha itu maf'ul bi. Terus lam yakhruj syai'un fa'il.
minarrohni hatta yaqdiya. Kenapa yaqdiya? Karena ada hatta, kan mansub jadinya. Hatta alat memansubkan kan? Mansubkan fiil. Menetapkan fiil. Jami'ahu maf'ul bi. Oke, cuma dibaca artinya. Semua barang yang boleh dijual boleh pula digadaikan sebagai jaminan utang. Apabila utang itu tetap atau tidak berubah selama masa perjanjian atau penjaminan, si penggadai atau rohin boleh membatalkan gadaiannya selama barang tersebut belum diserahkan. Si penerima gadaian atau murtahin tidak menanggung barang gadaian kecuali karena adanya pelanggaran atau ta'addi. Apabila si penerima gadaian baru menerima sebagian cicilan utang dari si penggadai, maka masa penggadaian belum dianggap rampung hingga si penggadai telah melunasi seluruh utangnya. Oke. Pengertian? Ya, coba lihat. Semua barang yang boleh dijual boleh pula digadaikan sebagai jaminan utang. Berarti ini lagi bahas barang gadai. Bila utang itu tetap tidak berubah selama masa perjanjian atau penjaminan. Si penggadai ini berarti siapa nih? Yang Orang berutang atau yang berutang kan? Boleh membatalkan gadaiannya selama barang tersebut belum diserahkan. Si penerima gadaian berarti yang memberikan pinjaman, murtahin, tidak menanggung barang gadaian. Jadi dia kalau pegang, misalnya nih Mbak Dila itu pegang, saya gadaikan motor saya, ya. Si penerima gadaian nih, berarti Mbak Dila misalnya yang terima gadaian ini tidak menanggung barang gadaian. Artinya kalau rusak apa-apa itu bukan tanggungan dia. Kecuali karena adanya pelanggaran. Kok motornya dipakai? Pakainya dari Jogja sampai Jakarta lagi. Terus rusak, ya tanggung dong. Apabila si penerima gadaian baru menerima sebagian cicilan utang dari si penggadai, maka masa penggadaian belum dianggap rampung, belum dianggap selesai. Tadi lam yakrut syai'un minarrohani hatta yaqdiya jabi'ahu, hingga si penggadai telah melunasi seluruh utangnya. Oke, sekarang lihat gadai itu apa? Pengertian gadai. Secara bahasa ar-rohnu atau gadai berarti as-subut, tetap. Secara istilah syar'i, ar-rohnu atau gadai berarti ja'lu ainin maliyatin wathiqatan bidainin yustaufa minha inda ta'adzuril wafa'i. Menjadikan suatu harta atau ain maliyah sebagai jaminan atau kepercayaan wathiqah terhadap utang atau dain, di mana sebagian utang bisa terbayarkan dari harta tersebut ketika ada uzur untuk melunasi. Oke. Menjadikan suatu harta ain maliyah. Tadi misalnya motor tentu ada ain maliyah, hartanya itu kelihatan. Sebagai jaminan atau kepercayaan wasiko terhadap utang atau dain, berarti ini untuk jaminan utang kita. Itu kan lebih menjaga orang yang memberikan pinjaman, di mana sebagian utang bisa terbayarkan dari harta tersebut, di mana sebagian utang bisa terbayarkan dari harta tersebut ketika ada uzur untuk melunasinya. Oke. Nanti nilai barang gadai itu bisa jadi sama dengan utang, bisa jadi di bawah utang, bisa jadi lebih daripada utang. Itu tidak masalah di sini. Yang penting sudah ada jaminan. Nah, adalah tentang gadai. Wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanun maqbudah. Nah, coba dibaca. Artinya Ustaz? Ya, artinya langsung. Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamal tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Oke. Itu tadi kan hendaklah ada sesuatu yang jadi tanggungan yang dipegang oleh pihak yang berpiutang. Berarti yang memberikan pinjaman dia pegang barang tersebut. Dia pegang barang tadi. Terus dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, coba dibaca bahasa Arabnya. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min Yahudiyin ila ajalin wa rohanahu dir'an min hadidin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi secara tidak tunai atau berutang. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gadaian berupa baju besi. Oke.
Nabi SAW berarti pernah berutang ya? Iya, Ustaz. Iya kan? Oke. Terus tapi pakai apa? Gadai. Gadainya apa tadi? Baju Barang besi. gadaiannya apa? Baju besi. Tapi tujuannya untuk apa? Beliau Membeli berutang. makanan. Hah? Membeli makanan, Ustaz. Membeli makanan. Bukan untuk pergi jalan-jalan, mau pergi ke Bali, bukan mau gaya dengan motor kredit, bukan mau beli iPhone 17 Pro Max, bukan. Dan, dan jadi makanan pokok. Iya kan? Iya, Ustaz. Itu kan jadi makanan pokok di situ. Artinya utang pun itu ketika butuh urgen sekali karena eh, kalau tanpa berutang di situ beliau tidak bisa gitu. Bukan untuk kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier, bukan. Kebutuhan pokok nih. Itu bedanya dengan kita di situ tuh. Beliau berutang ada maksud karena lagi kesusahan. Nah, tapi ada baju besi nih. Kalau seandainya utangnya tidak lunas, maka baju besi ini dijual bisa tutupi utang tadi. Itu bedanya di situ tuh. Oke, coba lihat di situ. Para ulama sepakat, di bawahnya lagi dibaca. Para ulama sepakat bahwa rohan dibolehkan dan hal ini telah dilakukan sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga saat ini dan tidak ada yang mengingkarinya. Oke, tidak ada yang mengingkarinya berarti ini dua dalil tadi dari Al-Quran dan hadis. Praktek Nabi SAW, rohan atau gadai itu boleh. Sekarang beberapa catatan tentang gadai. Beberapa catatan tentang gadai. Gadai ini nantinya digunakan untuk melunasi kewajiban pada orang yang memberikan pinjaman atau ad-dain ketika yang berutang al-madin itu bangkrut atau aflasa. Barang yang jadi gadaian itu dijual agar yang memberikan pinjaman bisa mendapatkan haknya ketika penunaian utang. Jaminan pada hak ini ada 3 yaitu 1. Syahada atau saksi adanya utang, 2. Rohan atau gadaian, 3. Doman atau jaminan. Saksi ini untuk mencegah kekhawatiran adanya penentangan adanya utang. Sedangkan rohan atau gadaian dan doman atau jaminan untuk jaga-jaga apabila terjadi iflas atau kebangkrutan. Rohan itu boleh ketika safar maupun hadir atau tidak bersafar, walaupun ayat menyebutkan tentang keadaan safar. Rohan adalah sebagai gantian dari kitabah atau pencatatan utang yang mengambil hukum sunnah. Oke, baik. Gadai nantinya digunakan untuk melunasi kewajiban pada orang yang memberikan pinjaman, yaitu orang yang minjam itu kita sebut dengan ad-dain. Ketika yang berutang al-madin, ya al-madin itu bangkrut, aflasa. Bangkrut itu aflas. Nah, barang jadi gadaian itu dijual nantinya, bisa dijual. Jadi kayak tadi baju besinya Nabi SAW bisa dijual. Dijual agar yang memberikan pinjaman bisa mendapatkan haknya ketika penunaian utang. Jadi dia tidak khawatir kalau seandainya ini terjadi, kok dia bilang dia bangkrut, dia pilot. Ya, sudah ada barang gadaian ini. Jaminan pada hak ini ada 3 yaitu 1 syahadat. Jaminan pada utang itu ada 3 ya, bisa dengan syahadat saksi, bisa dengan rohan gadaian, bisa dengan doman jaminan. Nanti ada bahasan doman sendiri. Nah, saksi ini untuk kalau adanya saksi mencegah kekhawatiran adanya penentangan adanya utang. Nah, saksi ngomong, kemarin kamu utang kok, kamu belum bayar. Tapi dia bukan jadi jaminan kalau tidak terjadi pembayaran atau kebangkrutan tadi. Dia bukan jadi penyelesai masalah kalau terjadi bangkrut. Tapi kalau gadai lihat, sedangkan gadaian dan doman jaminan untuk jaga-jaga apabila terjadi iflas kebangkrutan. Nanti ada namanya domin atau penjamin. Dominnya dipanggil, gitulah. Penjaminnya itu dipanggil. Ini kemarin kamu yang jamin kan? Ini belum lunasi nih. Terus rohan itu boleh ketika safar maupun tidak. Walaupun dalam ayat disebutkan ketika safar. Terus rohan itu sebagai gantian dari kitabah atau pencatatan utang yang mengambil hukum sunnah. Di sini rukun-rukunnya nih. Ada marhun yang digadaikan, ada marhun bihi, dain yaitu ada utang. Kemudian ada rohin al-madin yaitu yang berutang, yang menyerahkan gadai. Kemudian ada murtahin ad-dain yang memberikan utang penerima gadai.
Ada sigo ijab kabul. Terus yang boleh dijadikan marhun barang gadai adalah sesuatu yang dibolehkan untuk diperjualbelikan sebagai jaminan dari penundaan utang. Homer dan benda najis itu tidak sah dijadikan sebagai marhun atau barang gadai. Nah ini coba saya ini ya, syarat rohin dan murtain ini di sini atas pilihan sendiri tidak dipaksa. Kemudian syarat rohin dan murtain tadi dia yang berutang dan yang memberikan utang. Ahliyat tabarro yaitu dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang atas pilihan sendiri, balik bukan yang sedang dihajar, diboikot untuk tidak boleh membelanjakan hartanya. Syarat marhun yaitu barang gadainya sekarang ain yaitu ada bentuk, terus sah untuk diperjualbelikan. Sah untuk diperjualbelikan yaitu segala sesuatu yang boleh diperjualbelikan maka boleh dijadikan barang gadai. Anjing, babi atau khamar tidaklah bisa dijadikan barang gadai. Nah, kemudian syarat utangnya marhun bihi. Utangnya itu ada. Jika gadai dengan sesuatu yang dipinjamkan, dirampas, maksubah atau dicuri diam-diam, masruqah, tidaklah sah karena tidak ada yang jadi wasiqah. Itu jaminan kepercayaan sehingga bisa melunasi ketika ada uzur pelunasan. Kemudian marhun bihi utang diketahui oleh kedua pihak yang berakad. Utang tersebut diketahui dalam bentuk jumlah dan sifat sehingga tidaklah sah jika masih majhul tidak diketahui. Yang ketiga syarat sigo ijab kabul seperti dalam perihal jual beli. Nah sekarang beberapa pembahasan lagi terkait gadai. Coba dibaca sampai pembahasan gadai dianggap selesai. Ini dulu coba. Beberapa pembahasan terkait gadai. 1. Orang yang menyerahkan gadai atau rohin boleh meminta barang gadaian atau marhun selama penerima gadai atau murtahin belum qobat atau memegang serah terima. Jika murtahin telah qobat atau memegang barang gadai, maka tidaklah boleh barang gadai itu dikembalikan hingga utang lunas atau barang gadai atau marhun dijual untuk melunasi utang. Oke, tadi ini coba kita bahas pelan-pelan. Orang yang menyerahkan gadai boleh meminta barang gadaian selama penerima gadai murtahin belum qobat. Nah, kalau sudah qobat ya gak bisa. Ini nih saya mau gadaikan motor. Motor saya masih bawa nih dari rumah. Saya belum serahkan, maka itu berarti belum qobat namanya. Jika murtahin telah qobat, yaitu memegang barang gadai, maka tidak boleh barang gadai itu dikembalikan hingga utang lunas. Atau barang gadai marhum dijual untuk melunasi utang. Oke, terus yang kedua. Yang kedua, penerima gadai atau murtahin ketika memegang barang gadai atau marhun adalah barang amanah. Murtahin barulah mengganti jika ada kerusakan pada barang gadai hanya ketika terjadi ta'addi atau melampaui batas. Oke, sekarang yang penerima gadai berarti murtahin. Ketika memegang barang gadai, itu ingat barang amanah. Berarti kalau murtahin lihat barang itu rusak asal dia tidak ganti, kecuali ada apa di sini? Ta'addi, melampaui batas. Kayak tadi saya bilang motor sebagai barang gadai, kok motornya dipakai nggak bilang-bilang, terus nggak ada biaya sewa, motornya dipakai jauh lagi, padahal motornya itu tidak bisa untuk jarak jauh. Berarti kan kelalaian orang yang pegang gadai. Maka dia harus ganti rugi. Terus yang ketiga. Yang ketiga, jika pemberi gadai atau yang berutang melunasi sebagian dari utangnya, ia tetap belum boleh meminta barang gadaiannya atau sebagiannya. Barang gadai baru diserahkan ketika utang lunas. Nah, ketika utang lunas dulu baru barang gadai bisa diambil. Terus berikutnya. Yang keempat, barang gadai itu masih jadi milik orang yang berutang atau pemberi gadai. Dan dialah yang punya kewajiban untuk mengeluarkan biaya untuk perawatan barang gadainya. Misalnya barang gadai berupa sapi, maka susunya masih dimiliki rohin atau pemberi gadai. Ia tetap yang memberi makan, memerah susunya dan membersihkan kandangnya. Oke, kalau tadi saya gadai barangnya berupa motor, biaya servisnya siapa yang nanggung? Yang memberi gadai, Ustadz. Iya. Jadi biaya servis mungkin dia ada 2 bulan, ada servis motor yang dia gadaikan tadi, ya dia nanggung lah karena kan masih milik dia. Terus berikutnya. Kelima, barang gadai tidak boleh disewakan, dihibahkan, dipinjamkan, atau dimanfaatkan yang sifatnya bisa menghabiskan. Nah ini nggak boleh. Terus berikutnya lagi. Yang keenam, jika penerima gadai atau murtahin memanfaatkan barang gadai seperti hewan tunggangan yang jadi gadai ditunggangi,
maka dianggap sebagai ta'addi atau melampaui batas. Maka harus ada ganti rugi ketika ada kerusakan atau musnah. Oke, dia harus tanggung karena asalnya dia tidak boleh pakai gitu. Terus berikutnya. Yang ketujuh, jika barang gadai berupa sapi betina melahirkan dan memiliki anak atau barang gadai berupa pohon itu berbuah, maka hasil tadi adalah milik rohin atau pemberi gadai yang keluar dari barang gadainya. Rohin atau pemberi gadai punya kewajiban untuk merawatnya atau menanggung biayanya. Nah, berarti dia kalau serahkan kepada orang tadi, misalnya tadi ada sapi, biaya pakannya ya dia yang tanggung. Yang pemberi gadai yang tanggung. Terus tadi seandainya ditanggung selama sapi tadi itu dipegang, itu pihak penerima gadai itu yang nanggung pakannya, penerima gadai yang nggak nanggung pakannya, berarti dia ganti. Itulah. Dia ganti biayanya. Oh berapa? Ya selama barang gadai ini saya pegang tiap bulan saya habiskan 500.000 untuk pakan sapi ini. Berarti si pemberi gadai yang nanggung. Iya kan? Dia nanggung itu. Oke, berikutnya lagi. Yang kedelapan, jika murtahin atau penerima gadai meminta barang gadai dijual atau meminta untuk dilunasi utangnya jika memang sudah jatuh tempo, jika rohin atau pemberi gadai mengalami kendala, maka kodi atau hakim boleh memaksanya untuk menjual barang gadai. Itu satu-satunya jual beli dengan paksaan itu. Salah satu contoh jual beli dengan paksaan. Selain kan jual beli harus dengan ridho. Oke. Tapi kalau di sini dipaksa karena apa? Masalah utang. Terus berikutnya lagi. Yang berikutnya, murtahin atau penerima gadai boleh menjual marhun atau barang gadai dengan izin rohin atau pemberi gadai sebelum pelunasan utang jatuh tempo dan gadai jadi bebas. Oke. Murtahin penerima gadai boleh menjual marhun, barang gadaian dengan izin rohin. Jadi dia bilang, ya, saya pegang barang gadaian ya, saya bilang sama yang berutang, ini saya jual ya, mohon maaf ya, saya butuh karena kamu belum bayar-bayar nih, katanya sudah mau bayar besok kemarin, ini kan belum kan, saya minta supaya barang ini dijual, oke, terus dia sudah minta izin nih pada pemberi gadai ini, di sini tapi dikatakan boleh menjual dengan izin rohin sebelum pelunasan utang itu tempo dan gadai jadi bebas, boleh aja dia jual, akhirnya gadai jadi bebas. Nah, terus gadai dianggap selesai dengan satu. Gadai dianggap selesai dengan satu, melunasi utang. Dua, rohin atau pemberi gadai dianggap utangnya selesai, artinya murtahin atau penerima gadai memaafkan atau memutihkan utang. Yang ketiga, barang gadai lenyap atau rusak. Dan yang terakhir, barang gadai tidak layak lagi diperjualbelikan seperti hasil ekstraksi sesuatu yang berupa menjadi khomer. Namun khomer jika berubah lagi sendiri menjadi cuka, maka gadai dianggap balik kembali. Nah, karena tadi kalau jadi khomer jadi barang najis. Barang najis tidak bisa digunakan untuk gadai. Tapi kalau dia berubah jadi cuka lagi maka baru boleh. Tadi satu melunasi utang baru gadai selesai. Atau rohinnya pemberi gadai dianggap utangnya selesai. Kalau murtahin maafkan atau putihkan. Yang ketiga barang gadai lenyap atau rusak. Yang keempat barang gadai tidak layak lagi diperjualbelikan. Oke. Itu yang kita bahas tentang gadai atau rohan. Istilahnya apa? Rohan. Dan istilah-istilah ini diingat saja. Marhun, marhun bihi, rohin, murtahin, dan sirah. Nah ini nanti pertemuan berikutnya insya Allah tidak boleh mengelola harta atau kita sebut dengan hajir. Ya, di antaranya yang tadi kita singgung orang bangkrut yang terlilit utang. Nah, itu sudah kita bahas, itu kita singgung tadi. Baik, ada pertanyaan silakan. Ustadz, Afwan mau tanya, berarti intinya barang gadai itu tidak boleh dipergunakan oleh si penerima gadai. Iya. Tapi dia yang merawatnya, Ustadz. Yang merawat siapa? Yang punya tanggung jawab merawat tadi kita sebut. Murtahin tadi, Ustadz. Biayanya? Oh, biayanya baru diminta sama yang Pemberi gadai. Biayanya aja dari pemberi gadai.
Pemberi gadai punya kewajiban untuk merawat, yaitu menanggung biaya. Tapi yang pegang itu si penerima gadai. Tapi nanti biayanya dia minta dari si pemberi gadai. Ya kan? Betul nggak? Oh, berarti biaya perawatannya itu dari si pemberi Iya, gadai. gadai. Si penerima gadai pegang itu. Tapi untuk biaya perawatannya bukan di dia. Oh, berarti ini intinya Ustadz, yang ngasih biaya perawatan itu tuh yang berutang kan Ustadz? Iya. Oh, Tadi kayak biaya servis kan motornya dia. iya benar. Gitu loh. Oh, Misalnya tadi Ustadz, saya tadi sebut kan soal motor. Ustadz Afwan, tadi kan kalau Rasulullah itu kan berhutang karena membeli makanan kan Ustadz. Hmm. Berarti kan ada urgensi di situ. Tapi kalau Hmm. misalnya nih ada kasus kita berhutang karena kita kekurangan misalnya kita mau nikah gitu Ustaz, terus uang yang diminta dari orang tua itu kurang gitu, terus kita berhutang akibat itu boleh nggak Ustaz? Boleh. Yang penting bisa lunasi. Gitu. Oh, Boleh. jazakallah khairan Ustaz. Ya. Baik, yang lainnya ada? Mohon izin Ustadz tanya. Silakan. Ya. Ustadz, kalau tadi katanya untuk barang yang digadaikan ketika itu Hmm. rusak ataupun mati, maka gadai itu dianggap selesai. Dalam kondisi seperti ini, si peminjam ini harus mengikat perjanjian baru atau mengganti barang yang digadaikan itu dengan barang lain sebagai jaminan utang, Ustadz. Oh, barang Terima gadainya kasih. kenapa tadi? Rusak di Rusak. tengah-tengah. Di Oke. tengah perjalanan tadi rusak seperti yang terakhir diterangkan tadi kan. Nah, Barang gadainya lenyap atau rusak. oke. Berarti kan gadai selesai untuk itu. Untuk barang gadai yang tadi saja. Tapi utang selesai nggak? Tidak. Nah, Berarti tidak. harus Minta gadai baru mengikat lagi. perjanjian Iya, baru ketika baru lagi. kewajibannya kan masih. Kewajiban kan mesti. Maka dia minta lagi. Maaf Pak, ini barangnya rusak nih. Misalnya sapi tadi deh. Aduh, sapinya kok malah tiba-tiba sakit terus mati Pak. Ini utangnya besar sekali. Saya butuh jaminan lagi Pak. Gitu. Ya, artinya itu mengikat perjanjian baru ya, Ustaz. Iya, bikin perjanjian baru. Tuh. Kita lagi. Ya, makasih. Izin Ada lagi bertanya, yang lain? Ustaz. Silakan. Ini di kampung saya kebetulan ada gadai seperti ini, Ustadz. Misalkan si pemberi gadai mau gadai sawah, tapi nanti si sawah tersebut dikelola lagi sama si pemberinya. Terus hasilnya dibagi dua. Itu gimana, Ustadz? Dia sebentar. Tadi sawah dipakai sebagai barang gadai Ya, kan tadi. Oke. ya, Dipakai gratis atau bayar? ya itu jadi apa? Jadi dikasih gitu uangnya teh. Harusnya kan dipegangnya sama yang menerima gadai gitu ya. Tapi ini Menerima malah gadai. Kalau sama pemberi. sawahnya dia pakai berarti dia ganti biaya sewanya. Nggak bisa gratis dong. Kalau gratis nanti masuk kaidah kullu fardin jaro manfaatan fahuwa riba. Iya kan? Masuk kaidah itu. Gitu loh Pak Ganjar. Jadi yang menerima dikelola oleh pemberi gadai tetap nggak boleh Ustaz, gitu. Nggak bisa. Harus ada biaya sewa lagi. Biaya sewanya. Itu satu. Terus tadi dia cuma-cuma kan berarti nggak bayar biaya sewa. Terus hasilnya bagi Iya. dua. Iya. Hasilnya bagi dua lagi. Dia dapat juga kan berarti? Iya betul Ustaz. Ya itu. Dari sisi yang punya dia dapat ya itu tanah dia, tapi kan ini yang nanam. Jadi campur aduk semuanya di situ.
Iya. Tak beraduk semuanya di situ. Itu. Apakah itu artinya ada 2 akad dalam situ, Ustaz? Itu ada banyak akad di situ, Pak. Akad satu yang gade tadi, yang Ada satu akad akad 2 utang, apa akad dikelola orang piutang. lain dengan bagi hasil. Itu sudah 2 akad situ. Tambah lagi kalau dianggap sewa gitu. Akadnya jadi tidak jelas karena tidak boleh akad utang piutang digabung dengan akad yang ada untung. Itu nggak boleh. Jadinya riba itu pasti. Tidak boleh akad utang piutang digabung dengan akad yang ada untung. Paham nggak? Paham, Ustaz. Tidak boleh akad utang piutang digabung dengan akad yang ada untung. Atau bahasa yang lainnya tidak boleh akad tabarruat, yaitu utang piutang, digabung dengan akad yang ada untung. Mu'awadat. Karena kalau digabung dengan itu, statusnya utang piutang itu ada untungnya. Masuk kaidah setiap utang piutang yang ada keuntungan dalamnya atau manfaatnya, maka masuk dalam apa? Riba. Riba. Iya kan? Oke. Di akadnya sudah rusak banyak di situ. Jelas, Ustaz. Oke, baik. Ada lagi? Ustaz, ada 2 pertanyaan, Pak Ustaz. Yang pertama begini, Pak Ustaz. Di kalangan PNS ya di tempat saya, itu biasa ada kan menggadaikan SK ke bank gitu. Nah, terus pinjam Sekolah duit. itu namanya sekolahin SK kalau istilah orang sini itu. Iya. Jadi apakah itu gadai ini atau cuma sekedar omong-omongan aja? Istilah saya cuma istilah tapi nggak sesuai dengan hukum gadai gini gitu. SK tuh digadaikan gitu. Oke, Ya, berarti terus pinjem SK uang. itu sebagai jaminan namanya, Bu. Oh ya, jaminan. Oke, sebagai jaminan. Secara Tapi fikih kan boleh, tapi lihat utangnya dulu, Bu. Utangnya situ ada tambahan atau tidak, pinjam 20 juta, kembalinya berapa? Oh, itu ya simpan pinjam biasa itu pasti ada bunga itu. Nah, jadi bukan masalah yang digadainya itu sertifikatnya, Ya. bukan. Tapi yang jadi masalah itu karena utang piutangnya ada ribanya. Oh, gitu. Ada nah, pertanyaan kedua, Pak Ustaz. Yeah. Instansi penggadaian itu, Pak Ustaz. Kalau kita menggadaikan barang itu pasti ada biaya administrasi. Istilahnya tuh ya mungkin di sini biaya pemeliharaan gitu ya. Nah, itu dibayar di awal itu, Ustaz. Untuk biaya administrasi istilahnya gitu. Jadi ada yang kita bayar terus baru kita dapat uang yang kita pinjam. Tapi sudah ada potongan biaya administrasi. Nah, ketika kita membayarkan barang diambil ya sesuai dengan yang kita pinjam. Tapi di awal sudah ada uang administrasi gitu, Ustaz. Dengan omongan ya ini biaya pemeliharaan atau apalah gitu. Itu gimana, Pak Ustaz? Nah, biaya pemeliharaan itu gimana sih bentuknya? Coba lihat. Kalau saya gadaikan motor, pemeliharaan rutin kan? Nah, sudah tiap bulan saya tanggung biaya servisnya gitu loh. Ini saya pemberi gadai, saya tanggung biaya servisnya. Tapi kalau sistemnya itu di awal saja, mungkin dia bisa kalkulasi semua, ya nggak masalah. Nah, itu perhitungannya harus lebih jelas lagi. Itu satu. Terus yang kedua, ada denda nggak kalau terjadi keterlambatan? Itu tinjau lagi. Ada denda atau tidak? Oh, nggak tahu sih. Nggak pernah juga menggadai, tapi saya suka teman aja gitu. Oh, enggak. Jadi dicek lagi akadnya seperti apa. Baik. Terima kasih. Jazakallah khairan kasiran, Ustaz. Gitu. Ada lagi? Izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Bagaimana hukumnya jika misalnya orang berhutang dan dia menggadaikan atau menjaminkan motornya, tapi hanya BPKB yang diserahkan ke penghutang. Sementara motornya masih dia pergunakan karena dia
hanya memiliki motor itu sebagai sarana dia untuk berdagang. Padahal di tempat kami orang masih banyak yang mau membeli motor tanpa BPKB. Jadi kira-kira itu bisa nggak? Malah nggak kuat ya? Iya, jadinya kita bisa aja cuma punya BPKB. Kita bisa saja jual. Jadi motornya nggak, kita jual motor saja, gitu. Terus biar BPKB dipegang gitu loh. Iya kan? Iya. Dari sisi ini nggak kuat. Gadai itu kan bukan di situ fungsinya. Gadai itu kan fungsinya apa? Kalau tidak terjadi pelunasan, bangkrut tuh bisa dijual. BPKB sendiri saja bisa dijual nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi dia sifatnya cuma menjamin saya tapi tidak ada kekuatan. Jadi lemah. Berarti yang dirugikan sebenarnya yang memberikan hutang itu ya, Ustaz? Iyalah. Kok mau-maunya gitu loh. Kecuali ini tetangga sendiri dia sudah buat surat resmi gitu ya. Awas kamu bawa lari motor gitu ya. Itu kalau untuk memperkuat gadai yang seperti itu, apakah misalnya orang membuat surat perjanjian dengan bermaterai itu bisa kuat? Ya yang penting ada kekuatan hukum. Yang penting ada kekuatan hukum. Iya. Itu bisa diadukan tuh loh kalau dia ternyata tiba-tiba jual motornya. Itu aja. Oh iya. Ya Ustaz. Paham. Jazakallah khairan. Lagi. Ustadz izin bertanya. Melanjutkan pertanyaan sebelumnya. Ini berarti kalau misalkan sepeda motornya dipakai untuk dagang, sepeda motor yang digadaikan tadi itu harus kita bayar sewa ke yang pemberi hutang nggak Ustadz? Ya iya. Sewa kenapa? Kan yang digadaikan motornya, tapi motornya masih dipakai sama penerima utang gitu Ustadz. Cuman BPKB-nya aja yang dikasihin. Iya, berarti kan sebenarnya tidak kuat, bukan kita bayar sewa ke dia, enggak lah. Oh enggak, oh iya. Kan barang gadai enggak diapa-apain, ya kan? Barang gadai tidak diapa-apain, tidak boleh diapa-apain kan? Iya Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, Baik. Ada lagi? Saya sudah cukup. Nah, besok kita bahas tentang orang yang pailit gara-gara utang tadi sehingga dia tidak diizinkan untuk membelanjakan harta. Salah kita tunggu pembahasannya besok. Tapi di hari Senin ya. Hari Senin insya Allah. Nah besok saya ada di Connect bagi yang di BSD bisa hadir. Yang sekitarnya di Jakarta bisa hadir. Besok ada pamerannya. Ada ikut kelasnya langsung di dalam juga boleh. Terus kita ketemu insya Allah besok Senin. Dan nanti menjelang Ramadan, siap-siap nanti kita akan membahas I'rab Al-Quran. I'rab Al-Quran. Biar makin cinta dengan Al-Quran insya Allah. Baik, kita cukupkan tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.